Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat solihah, senang sekali, bahagia sekali saya Umu Sajat di sore hari ini bisa kembali bertemu dengan sahabat solihah semuanya. Dan mulai hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan, nanti saya Umu Sajat akan mengadakan live IG secara rutin antara antara jam 1 siang atau jam 4 sore gitu ya. Dan saya nggak akan sendiri, tapi insya Allah kita akan berbincang bersama dengan wanita-wanita spesial, luar biasa, inspiratif, dan kisahnya sangat mengandung hikmah buat kita sama-sama ya. Dan pastikan sahabat semuanya bergabung di live IG-nya Umu Sajat bersama dengan tamu istimewa kita. Iya, tuh hari ini kita akan ngobrol bareng sama Teteh Peggy Melati Sukma Khadijah. Assalamualaikum Mbak Farida, Mbak Putri, Mbak Carmila, Mbak siapa lagi di sini? Tadi ada Tante Vera. Ini tantenya anak-anak, sepupu saya. Ada Mbak Rika, ada Mbak Hanum. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Sambil kita menunggu Teteh bergabung bersama dengan kita, teman-teman boleh untuk melaporkan bagaimana kondisi di tempat teman-teman masing-masing. Bagaimana, udah ada Teteh bergabung bersama dengan kita. Baik, jadi bismillah ya teman-teman, insya Allah kita akan menyimak kisah perjalanan Teteh menemukan makna hidup, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akan coba undang Teteh untuk bergabung bersama dengan kita. Bismillah ya. Ketemu sama Teteh nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Teteh, Masya Allah. Apa kabar Umu? Alhamdulillah. Teteh Damang. Alhamdulillah, insya Allah semuanya dari Allah baik, insya Allah semuanya baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Mama gimana Teh kondisinya? Insya Allah. Semangat. Kan ketularan dari Teteh semangatnya. Masya Allah, yang menularkan justru Umu, Ustadz, dan Cinta Quran Foundation. Allahu Nularin Akbar. sebanyak orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Tuh, ini satu lagi keistimewaannya Teteh nih teman-teman. Teteh tuh udah kayak ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Kalau dibilang Teteh yang nularin semangat, pasti bilang enggak. Ini dari UFK Umu Sajat dan Cinta Quran. Padahal Teteh dan semua sepak terjang beliau udahlah, itu nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Mudah-mudahan tidak hanya menjadi pusat perhatian dari penduduk bumi, tetapi juga menarik perhatian dari penduduk langit. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Allahu Akbar. Teteh, ini tuh sore ini kita mau ngobrol Teteh. Ini kan Zulhijjah ini kan bentar lagi udah mau beres ya Teteh ya. Maksudnya kita sudah akan meninggalkan Zulhijjah dan kita akan masuk ke tahun yang baru. Dan kita akan mulai di bulan Muharram ya Teteh. Kalau kita bicara tentang Muharram itu selalu saja lekat dengan yang namanya hijrah gitu ya. Dan gelombang hijrah yang terjadi saat ini juga sudah sangat luar biasa ya. Nah, kalau buat Teteh sendiri, kita tahu juga ya, sebagian dari kita yang mengikuti dan pernah menjadi anak-anak sinetron zaman tahun 90-an. Kan tahu gimana Teteh dulu. Anak-anak 90-an. Kalau saya sih kebetulan nggak nonton Teteh sinetron, cuma tahu dari bapak ibu saya dengar ceritanya. Aduh, berarti Umu kayaknya umurnya separuh Teteh deh. Ya Allah, rupanya Umu Sajat itu bukan hanya semangatnya yang muda, tapi umurnya juga masih separuh Teteh. Jadi yang cerita sama Umu soal sinetron Teteh itu bapak sama ibunya Umu Sajat. Iya. Masya Allah. Terus teman-teman yang nonton di sini bilang gini, bohong gitu. Masya Allah. Teteh, kalau buat seorang Peggy Melati Sukma Khadijah sendiri, sebetulnya makna hijrah itu apa sih Teteh? Iya Umu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live Instagram sama Umu
viewernya udah 70 aja nih baru mulai ya. Alhamdulillah, La Masya haula Allah. wala quwata illa billah. Mudah-mudahan manfaat ya Teteh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Allah. Ya, pertama tentu Teteh membuka dulu dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, ketemu sama Ummu Sajat. Dan spesial karena Road to Amazing Muharram 10. Kenapa spesial? Karena ini tahun kesekian juga Teteh ikut dalam perjalanannya Amazing Muharram. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, mungkin yang kelima atau yang keenam gitu ya. Dan alhamdulillahnya dari tahun kedua itu ikut serta. Masya Allah, kalau tahun pertama judulnya Ustadz Fatih and the Gang deh, yang jumpalitan berjibaku, namanya juga tahun pertama. Tapi tahun kedua, ketiga, dan seterusnya tumbuh berkembang, Masya Allah. Merasakan, memandang, menyaksikan, ikut mengalami bagaimana gurunda kita dengan istri tercinta berjuang di jalan dakwah ya, sampai Amazing Muharram tiba di tahun yang ke-10 dengan izin Allah. Yang kedua kalinya insya Allah bersifat online. Tetap dengan satu konsep yang kalau kita baca belum pernah ada. Nah, kan selalu gitu kan? Ya, karena memang teman-teman cinta Quran di bawah arahan Ustadz Fatih Karim itu selalu di-challenge ya untuk tidak diam di tempat tapi senantiasa bergerak. Dan itulah makna dari hijrah ya. Hijrah itu kita tidak berdiam di satu titik, tapi kita bergerak terus. Dan karena kita bicara tentang sesuatu yang niat dan tujuannya Allah ya Ummu ya, jadi tentu kan pergerakan tersebut adalah pergerakan yang arahnya sudah jelas menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika kita bicara tentang pergerakan, tentu saja seperti yang tadi Ummu juga sampaikan, wah pokoknya era 90-an sampai era awal 2000-an itu sinetron, presenter, album, model, fashion, dan segala macam, pokoknya diwarnai teteh lah ya, istilahnya. Iya, seperti itu. Nah, kalau kita mau bicara hanya tentang pergerakan, pasti kan itu juga kita sebut sebagai pergerakan ya. Artinya pada saat itu di dalam hidup Teteh juga terjadi pergerakan yang signifikan dari sisi karir, dari mulai nol sampai kemudian terbangun karirnya, sampai kemudian dikenal secara luas, sampai kemudian mengalami momentum booming, sampai kemudian bertransformasi kepada berbagai jenis karir lainnya di industri hiburan, lalu dari industri hiburan juga bertransformasi lagi ke dalam dunia bisnis, lalu dari skop nasional bisa bertransformasi lagi internasional. Itu kan artinya pergerakan ya. Tetapi yang mungkin tidak boleh kita lupakan Ummu, ketika kita bicara tentang apa sih sebetulnya makna hijrah ya, maka harus dikembalikan kepada Ad-Dhariyat 56, Allah tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah ya kepada Allah, menghamba kepada Allah. Jadi kalau pergerakan-pergerakan dalam hidup kita, pencapaian-pencapaian, keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan-kesuksesan, baik yang kita sebut skalanya besar, masif, maupun yang kita sebut skalanya sederhana, simple, tapi ketika kita menyebut kata pergerakan dan pencapaian, maka itu harus dipulangkan ya kepada Ad-Dhariyat 56 tersebut. Apakah pergerakan dan pencapaian tersebut memang dalam hakikat sebagai hamba Allah, atau dalam hakikat sebagai hamba dunia, dalam hakikat sebagai hambanya hawa nafsu gitu ya. Yang mana nih? Nah, insya Allah hijrah itu sendiri sekali lagi yaitu suatu pergerakan yang terus-menerus dan tujuannya sudah sangat jelas, yaitu menuju kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika tujuan dari pergerakan itu jelas, maka tata caranya yang akan terajut dan terpintal itu juga insya Allah akan jelas gitu ya.
tata caranya semisal kalau pakai bahasa hari-hari kita mah, tata caranya tentu tidak serampangan gitu ya. Tata caranya tentu tidak bersandar kepada akal kita gitu. Tata caranya tentu tidak seperti apa kata kebiasaannya dunia dan masyarakat saja gitu kan, tentu tidak begitu. Karena tujuannya Allah dan Rasulnya, maka tentu tata cara yang diimplementasikan di dalam setiap pergerakan tersebut ya akan selalu juga bersandar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kira-kira sih begitu, Umu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini poinnya ya teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Teteh tentang hijrah itu sendiri. Ternyata hijrah itu sendiri dia bukan statis ya. Dia bukan cuma sekedar kita berganti casing misalnya kalau bagi kita seorang muslimah ya, dengan kita menutup aurat menggunakan khimar dan gamis gitu atau jilbab gitu, ternyata bukan cuma sekedar itu gitu. Karena itu sangat statis. Artinya setelah kita pakai udah gitu. Ternyata enggak gitu. Teteh memaknai bahwa hijrah itu dia adalah sebuah proses yang dinamis gitu, makanya dia bergerak, dan Teteh bilang bergeraknya ternyata terus menerus, benar-benar sangat dinamis gitu, bergerak terus menerus. Dan kalau kita bergerak kan kita pasti akan berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain gitu, namanya juga bergerak. Dan ternyata hijrah itu tujuannya jelas, jadi bukan yang ya udah aku pakai kerudung, kenapa pakai kerudung, ya kepengen aja gitu, ternyata bukan kayak gitu. Atau misalnya hijrah dalam hal yang lain gitu ya teman-teman, ternyata dia harus tujuannya jelas, bahwa misalnya kita menutup aurat tujuannya adalah karena Allah, ini adalah perintah Allah gitu ya. Atau ketika kita memilih untuk betul-betul mewakafkan seluruh umur kita buat Allah gitu, itu jelas tujuannya. Jadi dia adalah sebuah hal yang dinamis. Kemudian yang kedua, tujuannya jelas, yaitu Allah. Ini mah udah nggak bisa dibilang, maksudnya kita udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Kalau udah tujuannya jelas adalah Allah, dan tidak cuma sekedar sampai di situ. Jadi bukan cuma bergerak, kemudian Allah, tapi bagaimana cara kita bergerak, itu juga ternyata harus jelas. Kalau Teteh bilang tadi, tata caranya harus jelas, bukan suka-suka kita sendiri. Jadi bukan yang kayak gini, bukan yang banyak jalan kok menuju Allah. Enggak, ternyata ada satu jalan menuju Allah, dan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi 3 poinnya. Hijrah adalah sebuah hal yang dinamis, tujuannya jelas yaitu menuju kepada Allah, dan caranya, perjalanannya itu juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ya, ini udah 3 poin, ini udah bener. Betul, karena ya kadang begini, kadang semisal ya ketika bicara tentang masa hidup Teteh sebelumnya gitu, seperti yang tadi Teteh sampaikan, sering juga disebut bahwa ya kan hidup Teteh yang sebelumnya juga penuh dengan pergerakan, penuh dengan pencapaian, terus dinamis, lalu kemudian juga pencapaian-pencapaiannya bisa dikategorikan sebagai sebuah kesuksesan, pencapaian yang juga dalam tanda kutip membanggakan ya, dengan begitu banyak prestasi, pengakuan, dan and so on gitu. Tapi kemudian sekali lagi pertanyaannya, tujuan dan tata cara. Karena gini, sebelum kita ketika kita bicara tujuan, itu dengan serta-merta akan dalam tanda kutip lagi, akan menyeret kita gitu di dalam tata cara. Ketika kita mengatakan tujuan, maka dia satu paket dengan tata cara kita di dalam mencapai tujuan tersebut. Sehingga ketika tadi Umu menyampaikan tujuannya harus jelas, di mana Umu mengutip ya yang Teteh sampaikan, maka kata jelas itu tidak bisa lagi disematkan kepada hal apapun juga terkecuali Allah gitu. Jadi ketika kita menyebut tujuannya jelas, jangan sampai juga kemudian kita berpikir, kan Teteh juga dulu jelas Teh tujuannya. Teteh kan berkarir ingin misalnya ya, memberikan kesenangan gitu ya kepada penonton, ingin memberikan hiburan, bukankah itu juga sebuah kebaikan, misalnya begitu. Dulu ketika Teteh misalnya berbisnis ya, Teteh kan juga ingin membukakan lapangan kerja gitu, artinya kan Teteh punya tujuan gitu di dalam melakukan sesuatu. Nah, ini sebetulnya yang Teteh coba ingatkan terus juga kepada diri Teteh, Masya Allah ya, dengan berproses,
ya bertolabul ilmi, berdekatan dengan orang-orang salih. Jadi memang tujuan itu tidak bisa disematkan kepada apapun juga selain Allah Ta'ala gitu. Dan tujuan inilah yang akan menaungi seluruh apapun yang kita lakukan di dunia ini. Ketika kita misal mencari pasangan, ya kalau kita tidak menetapkan tujuan di dalam hidup ini bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya kejelasan tujuan, maka ketika kita misalnya berpikir, aduh kayaknya kepengen banget nikah, bisa jadi keinginan untuk menikah ini kemudian menjadi apa, menjajah kita gitu. Eh, sebab tujuan kita tercampur aduk dengan kepingin nikah. Tapi kalau tujuan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita ingin menikah tuh karena Allah. Dan kalau ingin menikah karena Allah, maka semisal lagi dalam takdir yang kita jalani ternyata nih belum dihadirkan gitu ya pasangannya. Maka insya Allah hari-hari kita tuh tidak diliputi kegelisahan, baper-baper gitu ya Iya, Bu ya. iya, Nggak iya. meliputi Betul, yang betul, Teh. begitu gitu. Karena kan jelas tujuannya Allah. Sehingga ketika kita ingin menikah dengan tujuannya Allah, atau kita ingin apapun lah dengan tujuannya adalah Allah, maka ketika keinginan kita itu tercapai ataupun tak tercapai, perilaku kita adalah sama gitu. Perilaku yang menjaga iman dan takwa kita kepada Allah. Ketika suatu keinginan itu tercapai dan dia hadir sebagai sebuah keberhasilan, dan kita luput menguatkan kembali tujuan adalah Allah, bisa jadi keberhasilan itu kan menimbulkan kesombongan, menimbulkan ria, atau menimbulkan kebanggaan diri, menimbulkan hidung yang kembang kempis gitu ya. Bisa jadi kan seperti itu. Oleh karenanya menentukan tujuan yang tadi Umu sebutkan ya, Umu menyimpulkan Masya Allah 3 poin penting tadi gitu, bahwa hijrah adalah suatu proses yang terus-menerus dan ia dinamis. Yang kedua, tujuannya harus jelas, dan kata tujuan yang jelas ini tidak bisa lagi dinisbatkan kepada apapun juga kecuali adalah Allah dan Rasulnya tentu. Dan kemudian tata caranya, karena ketika tujuan itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan satu paket dengan tata cara. Maka kita nggak mau lagi pakai cara apapun yang aduh kayaknya Allah nggak suka gitu ya, aduh kayaknya Allah takutnya Allah nggak ridho gitu, aduh kan ini dilarang ya sama Allah. Jadi kita lebih memilih untuk terus-menerus menahan diri ketika misalnya dalam proses kita berjalan di jalan hijrah ini, ternyata banyak nih Allah datangkan peluang dan kesempatan-kesempatan yang sebetulnya Allah tidak ridho, tapi sama Allah didatangin aja gitu buat kita. Yang sebetulnya Allah murka, tidak suka, tapi sama Allah ya dibiarin aja datang ke kita. Sebab tentu saja Allah selalu ya mendatangkan ujian keimanan, sebab orang-orang beriman itu dijanjikannya kan surga. Dan surga itu kan mahal harganya, maka pasti kita akan diuji lagi, diuji lagi, diuji lagi keimanannya. Insya Allah mudah-mudahan dengan ujian-ujian itulah kita mendapatkan ridha Allah untuk boleh masuk surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu Umu kira-kira. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Teteh semakin merap up ini ya. Makna hijrah dinamis, tujuannya Allah. Udah ya, tapi bukan jelas ya. Tapi Allah langsung tuh tujuannya Allah. Dan yang ketiga, tata caranya harus jelas. Artinya harus sesuai dengan syariat Islam. Karena kalau mau yang dituju Allah, pakai cara yang lain udah gak nyambung. Udah apa ya, jaka sembung bawa golok gitu loh teman-teman ya. Jadi harus jelas. Ketemu naik ojek. Nah ini Teteh tadi udah semakin mendetailkan ya teman-teman, poin yang kedua dan yang ketiga, tujuannya Allah, kemudian caranya jelas sesuai dengan syariat Islam gitu. Dua poin ini tadi sudah didetailkan oleh Teteh. Nah saya tuh sekarang ingin masuk ke poin yang pertamanya nih Teteh, pengen dapat lebih dalam lagi tentang makna dinamis itu sendiri gitu. Kan gini, ya namanya hidup itu kan pasti penuh dengan perubahan ya. Bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang pasti ya. Dinamis itu memang sesuatu yang pasti dalam hidup kita. Kita setiap hari berkurang usia saja itu sebuah kedinamisan ya sebetulnya. Kemudian rezeki kita naik turun dan lain sebagainya. Itu juga adalah bentuk dari kedinamisan. Nah, kita tuh biasa menerima hal dinamis yang enak-enak tuh biasa ya Teteh. Tapi sulit sekali untuk menerima hal dinamis tapi yang nggak ngenakin kita. Nah,
apa yang harus kita lakukan untuk kemudian kita betul-betul siap untuk menerima baik hal dinamis yang kita mau maupun hal dinamis dalam proses perjalanan hijrah yang kita nggak suka. Iya, Masya Allah. Ada dua hal ya sebetulnya. Yang pertama, kadang-kadang Teteh nyebut dua hal, terus habis itu nyampaikan, habis itu lupa yang keduanya. Nanti saya ingetin yang keduanya. Aduh ya Allah ya Robbi, suka kayak gitulah. Haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi sebetulnya ada ya udah nggak usah disebut dua deh, langsung aja ya. Nanti kalau yang keduanya lupa, ya qadarullah. Jadi gini, yang Teteh ingin sampaikan adalah yang paling pertama itu adalah pemahaman tentang hidup itu sendiri gitu ya. Dan pemahamannya ini memang harus disandarkan kepada Quran dan hadis. Sekali lagi, cuma itu gitu caranya ya. Sebab semisal begini ya, semisal Teteh ini kan seorang yang apa book reader lah ya. Teteh itu kan seorang pembaca gitu. Nah, dalam kehidupan Teteh yang sebelumnya itu Teteh juga seorang book reader. Teteh baca tuh nggak bisa lah dihilangkan dari hidup Teteh gitu. Tapi hari ini Teteh sangat menyadari bahwa ketika kita belum secara lebih utuh lagi menjadikan Allah itu sebagai tujuan, maka itu akan sangat mempengaruhi seluruh keadaan diri kita, termasuk proses kita di dalam mencari ilmu gitu ya. Mencari ilmu, mencari referensi, mencari masukan-masukan. Tentu bukan artinya Teteh mengatakan bahwa jamaah itu harus membatasi bacaannya, tidak. Tentu saja bahkan membaca sesuatu yang berlawanan ya dengan apa yang hak gitu, kebenaran yang telah kita anut, jika itu sesuatu yang kita perlukan sebagai referensi untuk menguatkan iman dan takwa kita, ya tentu saja itu boleh dilakukan. Tapi yang Teteh maksudkan di sini adalah yang tadi Umu sampaikan, sharing personal Teteh gitu ya, sharing Teteh secara personal. Ambillah contoh tentang bacaan gitu. Ya pada masa itu Teteh juga seorang pembaca, rajin membaca, tidak bisa lepas dari buku. Tetapi karena konsepsi hidupnya sangat duniawi, jadi bahkan ketika mencari referensi-referensi kebaikan, itu majority gitu ya. Bukunya itu ya buku-buku yang dihasilkan oleh pemikir-pemikir yang apa ya, kalau hari ini kita menyebutnya tentu sangat sekuler begitu ya. Pemikir-pemikir yang apa basic karyanya tuh adalah keilmuannya gitu. Sementara kalau dalam Islam, basic dari sebuah karya itu kan adalah keimanan dan keilmuan gitu. Nggak bisa dilepaskan. Basicnya itu harus keimanan dan keilmuan. Ilmu saja tanpa iman kepada Allah, ilmu saja tanpa ketauhidan kepada Allah, maka iya dia berfungsi sebagai ilmu, tapi dia tidak akan berfungsi sebagai penguat keimanan dan ketakwaan. Artinya ada jalur yang terputus gitu untuk menuju kepada akhirat gitu ya. Jadi tentang apa kesiapan kita untuk menghadapi dinamika ya atau dinamisasi gitu di dalam pergerakan hijrah yang kita lakukan. Tentu yang pertama kembali lagi tolabul ilmi. Tetapi tolabul ilmi ini hanya disandarkan kepada Quran dan hadis. Ketika kita bicara tolabul ilmi, tentu kita butuh berada bersama guru-guru. Tapi kan kita juga harus mengisi diri kita. Jangan karena kemudian kita bersandar kepada guru-guru kita, alim ulama kita, lalu kemudian kita jadi males gitu untuk baca gitu kan ya. Nanti aku tanya aja sama Ustadz, nanti aku dengerin aja, terus kita kemudian jadi stuck, kita tidak menggali, kita tidak membaca ya, kita tidak mencari tahu, misalnya seperti itu. Dengan kita tolabul ilmi, insya Allah konsep hidup itu insya Allah Allah akan lebih pahamkan kita. Ketika tadi Umu sampaikan kan hidup tuh Teh ya nanti ada susah, nanti ada senang, nanti ya tetap aja orang udah hijrah juga kan akan mengalami yang begitu gitu. Bagaimana ya supaya kita tetap kokoh dan kuat gitu di dalam hijrah kita? Ya tentu kita harus memahami dulu konsepnya. Simpelnya misalnya begini,
apa ya kalau secara duniawinya, Dufan deh umuh. Jadi Dufan, kok ya jadi ke Dufan ya. Dufan deh, katakanlah gitu ya. Anak kecil nih kita zaman dulu, Dufan, dunia fantasi di Ancol itu. Udah ada yang kebayang tuh kan pasti kesenangan, keseruan, keceriaan, kehebohan. Wah pokoknya sukacita deh yang kebayang, namanya anak-anak mau diajak ke dunia fantasi gitu ya. Tapi ketika kita masuk ke dalam dunia fantasi itu, dan kemudian kita mulai mengantri beli tiket terusan dan seterusnya. Udah punya nih tiket terusan. Oh iya, tiket terusan ini bisa dipakai untuk 30 wahana yang ada di dalam dunia fantasi, seluruh wahana. Mulai deh kita ngantri wahana satu persatu. Tiba-tiba ada riam jeram. Kita ngelihatnya aja jeng-jeng gitu ya. Riam jeram naik sampai ke atas terus gitu. Kalau saya jeng-jeng, kalau Teteh siapa takut gitu, kalau Teteh gitu. Terus kora-kora gitu, waduh naik kapal gede diayun dua, terus apa tuh yang ditebalik-tebalikin, pokoknya gini, ketika kita dengar Dufan, lalu kemudian konsepsi kita itu adalah suatu kesenangan, keceriaan gitu ya sebagai seorang anak, tapi ketika kita memasuki Dufan itu sendiri, bentuk-bentuk yang disebut keceriaan dan kesenangan itu ternyata kora-kora yang begitu ya, ngeri gitu loh. Oh, yang jeram kaki tegang. Terus masuk rumah miring yang kita jalan aja, maaf sampai mual-mual perut ini kok miring sampai terbalik-terbalik misalnya kayak gitu. Tapi kan ketika kita dengar kata Dufan, yang ada di kepala kita konsepsi itu adalah sebuah keceriaan kan. Ternyata konsepsi keceriaan, konsepsi yang disebut hiburan, konsepsi yang disebut kesenangan, isinya saja dipenuhi dengan variasinya. Jadi rupanya riam jeram yang mengerikan itu, dia disebut sebagai bagian dari keceriaan gitu. Kora-kora yang menegangkan itu, dia disebut sebagai bagian dari keceriaan. Nah, apalagi dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah gitu. Ketika kita memahami bahwa memang hidup ini telah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hidup seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-Anbiya 35, surah Al-A'raf 168 ya, di mana Allah Ta'ala telah menyampaikan bahwa memang hidup ini isinya susah dan senang gitu. Allah sudah sampaikan settingnya hidup ini isinya susah dan senang gitu Umu. Dan ketika Allah menyampaikan, artinya kan zat yang maha tahu, maha mengerti, maha hebat, maha segala-galanya lah. Masa kita nggak punya kepercayaan sih bahwa zat yang maha, ketika zat ini menyeting hidup dengan isi, yaitu ada susah, ada senang, ada jatuh, ada bangun, lalu kita nggak percaya bahwa ini semuanya adalah kebaikan gitu. Dufan aja kita percaya kok. Ketika Dufan promo bahwa dunia fantasi, keceriaan, keluarga Anda, whatever deh dulu kayak begitu, kita percaya gitu. Oh iya deh, kalau kita kesana sama keluarga, waduh kita akan mendapatkan keceriaan ke ini. Walaupun di sana tiba-tiba, ya Allah naik riam jeram dinaikin sampai 1 meter, berapa meter tinggi, buat dihantemin ke bawah dan sebagainya. Tapi kan kita percaya, itulah yang disebut keceriaan. Masa sama Allah kita nggak percaya? Kalau kita lagi dari atas kita lagi diayun ke bawah, kita masa nggak percaya bahwa itu adalah kebaikan? Sama Dufan aja kita percaya kok. Ibaratnya seperti itu. Jadi tentu yang pertama untuk menghadapi dinamika dari kehidupan yang memang sudah by design ya oleh Allah Ta'ala, dan Allah adalah zat yang maha, maka ya kita mesti tolabul ilmi, kita mesti menguatkan tauhid, kita mesti memahami konsepsi kehidupan yang memang ya isinya itu gitu. Sehingga ketika kita mengalaminya ya we are ready for that gitu. Karena kita udah paham memang hidup tuh isinya itu. Ketika kita berada di dalam Dufan dan kemudian kita mengantri riam jeram kah, kora-kora kah, whatever deh, rumah miring apa, ada istana apa tuh yang isinya dulu apa kayak hantu-hantu whatever gitu semua. Ketika kita mengantri itu, kita kan mengantri dalam suatu konsepsi yang kita yakini bahwa tempat itu adalah tempat hiburan yang menjanjikan keceriaan. Walaupun begitu masuk rumah seram itu, yang nyambut kita hantu gitu, tapi kita tetap percaya bahwa itulah keceriaan yang disajikan oleh tempat ini. Coba kita renungkan gitu, kenapa kita nggak bisa meyakini seperti itu gitu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang bermasalah kan kita.
Artinya kita Iya, yang mesti betul. terus menggarap iman kita untuk yakin bahwa ketika kita sedang diriam jeramkan, ketika kita sedang disambut oleh sesuatu yang wah gitu, yang kayak I'm not ready, kayak di rumah hantu itu ya di Dufan. Ya Mm-mm. kita harus tetap dalam satu konsepsi kepercayaan kepada Allah bahwa semuanya itu adalah kebaikan gitu. Semuanya Iya, itu adalah kesukacitaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk menghadapi dinamika ini, dan ketika Teteh barusan mengambil contoh yang demikian, kita juga harus yakin bahwa Allah itu menciptakan kita. Allah itu kan zat yang maha teliti, nggak ada salahnya, nggak ada kurangnya. Jadi ketika Allah menyebut di dalam Al-Quran, Innallaha ma'as-sabirin. Ketika Allah mengatakan, iya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ketika Allah terus memberikan perintah-perintah tentang sabar, artinya Allah udah setting itu gitu pada kita. Masa Allah salah? Masa Allah nyuruh, kamu sabar dong. Terus di dalam diri kitanya nggak ada sabar gitu. Nggak ada kemampuan sabar, nggak ada kapasitas sabar, tapi Allah nyuruh kita sabar. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kita mau bilang Allah salah gitu. Astagfirullahaladzim wa Mm-mm. atubu ilaih. Kan nggak mungkin Allah salah gitu ya. Mm-mm. Fasbir Mm-mm. ina wa'dalahil haq, kata Allah, sabarlah karena janjiku adalah benar. Allah sampai bilang Mm-mm. gitu sama kita. Jadi ya sudah, menghadapi dinamika itu sabarlah. Dan kita jangan bilang bahwa aku tuh udah sabar tapi rasanya sekarang udah nggak kuat. Kita jangan bilang aku tuh udah sabar tapi kesusahan-kesusahan kok nggak ada berhentinya. Ya sabar saja gitu. Jalani semuanya dengan Mm-mm. sabar dan yakin bahwa ketika Allah memberikan perintah sabar, artinya Allah udah setting itu gitu pada kita. Mm. Tinggal kita gunakan settingnya. Handphone kita aja kita download dan setting macam-macam aplikasi. Kalau aplikasinya itu nggak kita buka dan nggak kita pakai, dia kan nggak berfungsi kan. Maka sabar itu yang sudah diinstal ada di dalam kita, ya kita fungsikan. Karena Allahnya perintahkan. Nah, insya Allah dengan demikian, insya Allah Allah akan menolong kita terus gitu ya. Karena mudah-mudahan kita, mudah-mudahan ya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dianggap sama Allah sebagai hamba yang taat ya. Sehingga dengan ketaatan inilah Allah datangkan lagi pertolongan demi pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Itu deh Umu Masya kira-kira. Wallahu a'lam Allah. bishawab.